Perkenalkan, nama saya Friska Indri dengan NIM 2210417746, kelas M4 Manajemen, mata kuliah Supply Chain Management. Pada video kali ini saya akan memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Pak Haji Mursalim SEMM. Yang pertama, berapa kali Anda mengikuti perkuliahan Supply Chain Management? 16 kali saya ikut perkuliahan Supply Chain Management, termasuk UAS dan UTS. Kenapa harus hadir? Karena dengan mengikuti perkuliahan Supply Chain Management, saya dapat memahami proses bisnis, optimasi, efisiensi, manajemen risiko, kepemimpinan logistik, inovasi, dan adaptasi, serta meningkatkan kualitas produk. Di sini ada apa saja yang sudah dipelajari dalam Supply Chain Management. Yang pertama ada pengertian Supply Chain Management, yang kedua ada manajemen rantai pasokan, yang ketiga ada komponen Supply Chain Management, yang keempat ada perbedaan antara rantai pasokan dan statistik, yang kelima ada penggandaan dan pembeli. Di sini juga ada manfaat mempelajari Supply Chain Management. Yang pertama ada studi ECM memberikan pemahaman mendalam tentang operasi bisnis dan manajemen rantai pasokan yang sangat dibutuhkan dalam berbagai industri. Yang kedua ada sebagai manajemen rantai pasokan merujuk pada serangkaian aktivitas yang terlibat dalam mengelola aliran barang, jasa, informasi, dan dana dari pemasok hingga ke pelanggan akhir. Yang ketiga ada memberikan pemahaman bagaimana bekerja dalam tim berkoordinasi dengan pemasok, produsen, dan distributor untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat ada dapat memahami bagaimana menganalisis data besar, merencanakan strategi rantai pasokan, dan membuat keputusan yang cerdas. Di sini juga ada penjelasan singkat dari berbagai atau setiap bab. Yang pertama, memahami peran ECM dengan kontribusi dan sinergi sangat penting bagi perusahaan untuk berkembang di dunia yang penuh peluang dan tantangan. Bab 2 ada penting rantai pasok, meningkatkan nilai tambah, pemenuhan permintaan konsumen, peningkatan daya saing, keuntungan, dan kolaborasi antar aktor. Yang bab 3 ada perencanaan dan pengendalian enterprise dan efisien berdampak positif pada rantai pasokan dengan mengurangi biaya, meningkatkan daya tanggap terhadap perubahan pasar, dan meningkatkan persaingan. Bab 4 perencanaan permintaan sangat penting untuk menjaga kendalian operasional dan kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Bab 5 ada penggandaan, bukan sekedar transaksi sederhana namun melibatkan analisis mendalam. Yang keempat ada komponen utama manajemen inventaris, meliputi perencanaan, pengendalian, dan optimalisasi. Bab 7 ada manajemen produksi dan operasi yang efisien dapat meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya, menarik lebih banyak pelanggan, dan menciptakan hubungan menguntungkan jangka panjang. Bab 8 dengan memahami tantangan dan peluang kita dapat menciptakan solusi yang memiliki dampak positif dan berkelanjutan terhadap mobilitas dan rantai pasokan global. Bab 9 integrasi teknologi informasi dalam ECM memberikan manfaat besar dalam berbagai aspek operasional perusahaan. Bab 10 dalam era rantai pasokan yang terus berubah, pemanfaatan dana analisis kinerja telah mengambil peran sentral dalam mengidentifikasi konsep kinerja bisnis. Bab 11 perusahaan yang berani berinovasi dapat berpikir kreatif, mampu mengubah hambatan menjadi peluang. Bab 12 dengan mengadopsi pendekatan inovasi, perusahaan dapat mengembangkan proses yang lebih berkelanjutan, mengurangi pemborosan, memaksimalkan manfaat sumber daya, dan meminimalkan emisi korban di seluruh rantai pasokan. Bab 13 inovasi dapat meningkatkan efisiensi dan berkelanjutan rantai pasokan, terutama dalam hal mengoptimalkan proses operasional dengan mengurangi limbah. Bab 14 dengan berbagai potensi gangguan yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional dan bencana alam hingga perubahan kebijakan pemerintah dan konflik perdagangan internasional, penting bagi perusahaan untuk memiliki strategi manajemen risiko yang kuat. Bab 15 di era digital ini kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perusahaan dan menerap inovasi akan menjadi kunci sukses bagi manajemen rantai pasokan di masa depan. Yang
berubah dan berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teknologi, dan pasar, dan tuntunan digital. Soal nomor 3, webinar logistik 4.0 teknologi and readiness. Di sini juga ada pembicara dalam webinar. Yang pertama ada Sigit Budi Dermawan. Di sini juga Sigit Budi Dermawan menjelaskan tentang pemahaman mengenai industri 4.0 tentang dalam rantai pasokan dan teknologi rantai pasokan atau logistik. Dalam webinar tersebut, Sigit Budi Dermawan menjelaskan bagaimana teknologi terkini dapat meningkatkan efisien, ketahanan, dan responsivitas dalam rantai pasokan logistik. Di sini juga ada MC dalam acara seminar, Saudari Paulina Kusskiningsih, pemberi kata pembukaan oleh Kenjur Teknik Industri, Dr. Yogi Yusuf Wibisono STMT, dan penutup Prof. Sani Susanto. Manfaat dan ilmu apa saja yang saya peroleh dari mengikuti seminar tersebut? Setelah mengikuti webinar logistik 4.0 teknologi dan readiness, saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai tren dan inovasi terkini dalam industri logistik. Di sini juga saya memiliki sertifikat dalam mengikuti seminar tersebut. Di sini juga saya ada kesan mengikuti mata kuliah supply chain management. Di sini juga ilmu dan manfaatnya yang saya dapatkan dalam mengikuti kuliah supply chain management, yaitu tentang bagaimana rantai pasokan beroperasi secara efisien. Saya dapat memahami perencanaan yang baik, manajemen persediaan yang efektif, dan integrasi teknologi teknik dalam logistik. Kesan mengikuti webinar atau seminar logistik 4.0 teknologi dan readiness, saya merasa sangat terinspirasi setelah mengikuti webinar logistik 4.0 teknologi dan readiness. Acara webinar tersebut memberikan saya wawasan dan pemahaman betapa pentingnya kesiapan teknologi dalam menghadapi tantangan dan peluang di dunia logistik modern. Webinar tersebut memberikan pendapat atau pedagang yang berbeda tentang bagaimana industri dapat memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.